Kita ke informasi lainnya, pemirsa, kawasan industri Cikande, Serang, Banten resmi ditetapkan sebagai daerah tercemar radioaktif CS137. Kini akses keluar masuk kendaraan dan barang diawasi ketat oleh tim gabungan. Limbah radioaktif berbahaya seberat 700 kg ditemukan di sebuah lapak limbah milik warga di Kampung Kedungban, Tangerang, Banten. Hasil pemeriksaan dosimeter menunjukkan tingkat radiasi radioaktif cesium-37 cukup tinggi dan berpotensi membahayakan masyarakat sekitar. Itu udah terlalu tinggi, Pak. Jadi mungkin Bapak jangan terlalu lama-lama di sini ya, kalau bisa. Menteri Lingkungan Hidup yang mendatangi salah satu lokasi langsung meminta BRIN untuk memindahkan benda yang terpapar radiasi radioaktif ke sebuah gudang milik salah satu perusahaan teknologi. Ada 6, jadi satu sudah selesai, ada 5 titik lagi, sudah dilokalisir oleh pihak yang berwenang. Kita akan lakukan besok, jadi salah, karena ini tugasnya harus gantian dengan cepat. Dengan Kabupaten merumuskan untuk membangun long term storage yang jangka panjang dan agak besar. Kita akan segera mulai aja membahaskan ini karena diperlukan salah satu lokasi yang tidak sederhana. Saat ini ada 10 titik cemaran radioaktif dengan kekuatan berbeda-beda di sekitar kawasan industri modern Cikande. Sejauh ini baru 2 lokasi yang selesai didekontaminasi. Sementara itu, akses keluar masuk kendaraan dan barang dibatasi. Semua yang melalui lokasi tercemar radioaktif diperiksa menggunakan Radiation Portal Monitoring atau RPM. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana sedang jadi sorotan karena dituding harus mandi air galon jika berkunjung ke pelosok daerah. Menteri Widianti langsung membantah sekaligus bilang semua hotel di Indonesia ada air bersih termasuk homestay di desa wisata. Penampilan Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana selalu menjadi perhatian publik. Selain cara berpakaian, Menteri Widianti juga menjadi pembicaraan masyarakat setelah diisukan mandi dengan air galon saat kunjungan ke pelosok daerah. Menurut Menpar, isu itu tidak benar dan dicetuskan oleh seseorang yang ingin menjadi Menteri Pariwisata seperti dirinya. Semua hotel saya jamin ada air bersih, tidak mandi pakai air galon di hotel. Dan even homestay pun desa wisata kami cek ada air bersih. Kabar Menteri Pariwisata mandi air galon saat berkunjung ke daerah mengguncang media sosial. Pihak Kementerian Pariwisata telah membantah isu ini dan menyatakan informasi itu berasal dari sumber tidak jelas dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali menjadi sorotan. Kali ini Purbaya mengkritisi kinerja sejumlah BUMN. Sampai akhir tahun saya ambil uangnya. Kritikan kepada BUMN disampaikan Menteri Purbaya saat rapat kerja bersama Komisi 11 DPR RI. Di depan anggota Dewan, Purbaya meminta kompensasi untuk BUMN dipercepat. Namun Menko Purbaya akan awasi kinerja BUMN. BBM itu solar, diesel, itu impor. Banyak impor, Pak. Kita banyak impornya sampai puluhan miliar dolar setahun. Sudah berapa tahun kita mengalami hal tersebut? Sudah puluhan tahun kan. Kita pernah bangun kilang baru nggak pernah. Sejak kritis sampai sekarang nggak pernah bangun kilang baru. Jadi kilang itu bukan kita nggak bisa bikin atau kita nggak bisa bikin proyeknya, cuman Pertamina-nya males-malesan aja. Saya pernah kasih ke mereka biar aja karena mereka jelek-jelekin saya kemarin kan. Saya pernah kasih tawaran ke mereka kalau nggak bisa bikin ya udah, ini ada investor dari Cina mau bangun kilang, Anda perlu beli 30 tahun, setelah 30 tahun Anda dapat kilangnya gratis. Pertamina bilang kami keberatan dengan usul tersebut karena kami sudah over capacity. Waktu itu saya kaget, over capacity apa? Kami sudah rencana bangun 7 kilang baru, satu pun nggak jadi kan? Mereka bilang, iya tapi ke depan akan jadi. Sampai sekarang nggak jadi. Yang ada malah beberapa dibakar kan. Kita ke informasi lainnya, Putra Presiden RI ketiga B.J. Habibie, Ilham Akbar Habibie, memenuhi panggilan KPK pada hari Selasa guna diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di PT Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten. Ilham tiba di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selasa siang sekitar pukul 13.59 waktu Indonesia Barat. Dia meyakini akan ditanya tim penyidik lembaga anti rasuah perihal penjualan mobil klasik ke ex-gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
Sebelumnya Ilham Habibie sudah memenuhi panggilan KPK terkait kasus tersebut pada Rabu 2 September lalu. Dalam pemeriksaan itu, Ilham mengaku beri keterangan soal penjualan mobil pada Ridwan Kamil sekitar tahun 2021 dengan sistem cicil. Meski demikian, penjualan mobil yang belakangan telah disita itu belum dilunasi oleh RK. Sisanya itu saya nanti maaf, nanti saya sampaikan setelah saya keluar ya. Bukan sekarang. Ke berita acara dan sebagainya. Presiden Prabowo Subianto menjadi Inspektur Upacara Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya, Jakarta Timur. Prosesi upacara kesaktian Pancasila berlangsung khidmat. Dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Upacara peringatan kesaktian Pancasila digelar di Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya, Jakarta Timur. Upacara kesaktian Pancasila langsung khidmat mulai dari kumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya, penghormatan kebesaran, mengheningkan cipta, pembacaan teks Pancasila. Upacara turut dihadiri pejabat dan Menteri Kabinet Merah Putih. Setelah upacara selesai, Presiden Prabowo bersama Wapres Gibran meninjau Monumen Pancasila Sakti. Rangkaian acara ini ditutup dengan lagu-lagu kebangsaan oleh paduan suara. Dengan tema Pancasila Perekat Bangsa Menuju Indonesia Raya, harapannya menjadi pengingat akan pentingnya Pancasila sebagai landasan persatuan bangsa di tengah tantangan zaman. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1900. Setiap 30 September, masyarakat Indonesia kembali mengingat peristiwa bersejarah Gerakan 30 September yang terjadi pada tahun 1965, di mana 7 jenderal menjadi korban. Warga pahlawan revolusi Jenderal Ahmad Yani menggelar doa bersama pada Selasa malam. Doa bersama ini untuk mengenang para jenderal yang menjadi korban dalam peristiwa G30 SPKI yang terjadi pada 30 September 1965. Kegiatan doa bersama ini diikuti oleh berbagai elemen masyarakat. Selain doa bersama, keluarga Jenderal Ahmad Yani juga meluncurkan buku yang berisi catatan Ahmad Yani sebelum terjadinya peristiwa berdarah itu. Kebenaran. Iya, tapi banyak yang mengulang ya, atau bisa buat podcast saya bikin. Kalau saya ingin masyarakat tuh belajar yang sebenarnya, jadi mereka harus baca, jangan cuma komentar gitu loh, kayak jadi novelin gitu. Pemirsa, kebakaran hebat melanda hunian pekerja konstruksi 1 di kawasan Ibu Kota Nusantara Rabu sore pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Kebakaran terjadi di lantai 4 bangunan HPK 1 di Desa Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku. Api dengan cepat membesar karena banyaknya material yang mudah terbakar. Kejadian ini mengejutkan para penghuni karena masih banyak pekerja yang berada di area kejadian. Proses pemadaman sudah berlangsung dengan didukung 7 mobil pemadam kebakaran dan api berhasil dipadamkan 1,5 jam kemudian.